event spesial aja, nggak ada LOP, nggak ada training atau seminar, karena seminar kesehatan besok ya, yang dokter besok jam 3. Nah, hari ini kita, ini Zoom, it's all about USA. Jadi hari ini kita mau, ya bisa dibilang briefing sedikit mungkin ya, maksudnya kayak nanti ada tim dari Panorama Tour yang bekerja sama dengan AFC untuk kita mau ngadain acara ini. Kita mau ya sharing, dibilang sharing bukan sharing juga, kayak training kan. Kalau sharing lebih ke arah briefing sih, cocok lah briefing ya. Maksudnya mungkin teman-teman ada yang nanti mungkin kan banyak pertanyaan nih sekarang kayak, oh iya ini seperti ini gimana? Apakah misalkan saya paspor udah kurang dari 6 bulan kira-kira gimana? Oh saya misalkan belum vaksin nih gimana? Oh nanti di sana gimana? Gimana gimananya kan. Kan kalau saya, kalau yang lain-lain gitu kan kita di Jakarta ya biasanya. Nah kalau Panorama ini emang udah expertnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa nanti ini kan ada dari tim Panorama. Kalau bisa nanti teman-teman kita simak dulu aja. Nanti kalau nggak salah Panorama ini ada ngasih materi, simak dulu aja karena mungkin yang teman-teman mau tanyain malah udah kejawab sebenarnya di materi itu kan. Maksudnya sayang juga ngapain nanya double-double. Jadi kalau bisa simak dulu, kita lihat dulu. Nanti kalau memang udah selesai dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin belum kejawab atau bahkan nggak tersentuh, nggak dibahas sama sekali, nah boleh baru teman-teman boleh tanya gitu. Jadi biar waktunya juga efisien ya. Jadi semakin banyak pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Oke, sebentar. Ini udah masuk. Nah ini, siap. Ini udah dengan hadir sama kita ada Bu Chunli dari Panorama. Halo, selamat malam Bu. Halo, selamat malam semuanya para Achievers AFC yang bersemangat dan berbahagia. Selamat malam. Karena di Zoom, jadi suaranya nggak kedengaran ya. Biasanya kalau acara offline itu kita berhadapan muka, itu luar biasa semangatnya. Tadi saya udah lihat di chat, itu udah pada menggebu-gebu rasanya pengen pergi ke Amerika. Jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya Chunli, saya mewakili Panorama Tours JTB di sini. Saya senang dan bangga rasanya bisa menjadi partner daripada AFC untuk menyelenggarakan perjalanan ini bersama-sama ke Amerika. Bagaimana Bapak Ibu, semangat nggak? Semangat ya. Yes. Mungkin akan kita share sedikit dengan materi Bapak-bapak Ibu semua achievers di sini yang sudah join, sudah semangat sekali pergi ke Amerika. Namun tentunya kita perlu mengenal lebih dekat proses daripada sebuah keberangkatan ke Amerika, terutama di masa pandemi ini ada beberapa penyesuaian seperti begitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita pergi tentunya adalah melewati sebuah tahap yang namanya proses visa terlebih dahulu ya. Jadi kalau tanpa visa itu artinya kita cuma sampai Cengkareng saja Bapak dan Ibu ya, atau cuma sampai di rumah saja. Jadi nggak bisa juga berangkat tanpa visa. Oke, saya di sini akan dibantu oleh rekan saya, my manager Bapak Bobby. Silahkan boleh di-share screen-nya. Oke, sosialisasi pada malam hari ini bersifat casual, jadi saya akan bawainnya santai saja. Ketika pada waktu selesai, mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin ini yang paling banyak, tapi basically mudah-mudahan benar kata Bapak tadi yang membuka, mungkin bisa menjawab semua sebagian pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah selama ini terjadi ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, agenda daripada pertemuan hari ini adalah membahas website ya. Jadi Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung kita Panorama membuat sebuah website untuk menerima pendaftaran daripada Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu lagi yang namanya isi-isi formulir manual karena kebetulan juga formulir daripada visa Amerika ini tidak membutuhkan tanda tangan basah. Jadi semua itu kita lakukan pendaftarannya via website. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya dari AFC memilih antara ke Rusia
atau ke Amerika ataupun ganti dengan produk. Nah, sekarang di website daripada Panorama ini, Bapak Ibu difokuskan untuk mengisi data pribadi Bapak Ibu, terutama berisi data pribadi mengenai paspor, kemudian data pribadi mengenai formulir yang harus Bapak Ibu jawab nanti sewaktu submit ke dalam website daripada Kedutaan Amerika Serikat, seperti begitu. Jadi website ini nanti akan kita live seperti apa, dan saya juga akan ceritakan proses interviewnya seperti bagaimana, sehingga kita semua sudah lebih punya persiapan, dan kita pengen semuanya bisa diterima visanya, dapat kartu putih tersebut, dan berangkat. Seperti begitu ya. Oke, nah mungkin oleh Bobby kita akan coba buka untuk website daripada apa namanya yang sudah kita siapkan. Nah, untuk website ketika nanti sudah ready, Bapak Ibu akan menerima SMS konfirmasi dari Panorama, di mana di situ sudah terdapat linknya. Silahkan tinggal klik aja tersebut, dalam link tersebut Bapak Ibu akan disambut oleh layar seperti begini. Nah, user ID yang dimaksud di sini adalah user ID Bapak dan Ibu semua di AFC. Jadi simple, kita pakai data-datanya dan nomor handphone ya. Nah, tentunya adalah yang bisa berhasil untuk login adalah orang-orang yang memang sudah mendaftarkan diri keikutsertaan ini di AFC. Sehingga hanya data Bapak dan Ibu ini saja yang kita approve untuk masuk, seperti begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang masih ragu-ragu belum mendaftarkan namanya di AFC, belum tentu bisa login seperti begitu. Nah, contohnya di sini sudah kita coba ada user ID dan nomor handphone. Nah, ini live ya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam webnya. Silahkan masuk. Bapak Ibu akan menerima login sukses seperti begitu, seperti tadi, dan kemudian welcome masuk ke dalam halaman kata sambutan, di mana ada kata sambutan dari Pak Ernest dan Bu Helen. Nah, berikutnya kita akan fokus di yang namanya menu registrasi. Silahkan Bob diklik aja menu halaman registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan ketemu yang namanya laman pendaftaran. Jadi pendaftaran yang sekali lagi adalah pendaftaran yang berisi data Bapak dan Ibu. Achiever di sini boleh diturunkan supaya kelihatan. Ya, seperti begini ya. Ada nomor telepon, ada email, status keanggotaan, terdaftarnya berapa, dan jika ada atas biaya sendiri itu juga terdata di situ. Seperti itu. Turun ke bawah lagi. Di sini akan ada yang namanya nama sesuai password. Jika sudah terdata, akan muncul kode pendaftaran, nama sesuai paspor, kategorinya apa, hubungan dengan status dengan yang lainnya seperti apa. Dan di sini ada kolom verifikasi, ini nanti akan diverifikasi oleh tim AFC, keikutsertaan keabsahan ya, keabsahan daripada keikutsertaan Bapak dan Ibu di sini oleh pihak AFC. Kemudian lanjut berikutnya adalah ke aksi ya. Nah, di aksi sini, sebelum masuk dulu, di sini ada elektronik formulir yang harus diisi. Coba dibuka, kita bahas satu persatu menunya. Nah, di sini ada formulir pendaftaran. Di sini isinya apa sih Bapak dan Ibu? Berisi data paspor Bapak dan Ibu di sini ya. Jadi paspor yang masih berlaku di sini minimum 6 bulan sebelum keberangkatan ya. Jadi kalau misalnya kita rencana akan berangkatnya di sekitar bulan November, pastikan paspor Bapak dan Ibu masih valid sampai bulan Juni 2022. Jadi buru-buru bagi yang paspornya sudah pengen habis masa berlaku, apalagi kalau visa Amerika itu berlakunya sekali, kalau dapat langsung dapat 5 tahun, akan di paspor Bapak dan Ibu terus ya. Silahkan turun lagi. Nah, di sini juga ada yang namanya permintaan khusus, makanan, ukuran kaos, permintaan teman sekamar jika ada, dan hubungannya. Seperti begitu. Sampai di sini cukup jelas, suara saya pelan-pelan ya. Oke, Bob, kita kembali. Lanjut lagi. Aksi berikutnya adalah, menu berikutnya adalah ubah
e-formulir jika ada ya. Jadi kalau ada ubah boleh masuk ke menu tersebut, jika tidak ada ya tidak perlu. Nah, kemudian untuk upload dokumen ini akan saya skip dulu. Saya akan fokus dulu di form visa USA. Nah, silakan masuk ke menu tersebut. Form visa USA ini adalah formulir yang harus Bapak dan Ibu isi. Ini sebenarnya adalah live di dalam website daripada kedutaan USA. Nah, di sini pihak travel itu membantu mengisikan ke dalam website tersebut via online ya, membantu Bapak dan Ibu mengisikan, namun informasinya terlebih dahulu dibantu informasikan oleh Bapak Ibu terlebih dahulu lewat laman ini. Jadi formulir visa USA ini sangat adalah sebuah pengisian yang bersifat sangat pribadi dan rahasia. Dan sebaiknya diisi oleh orang per orang ya. Kalaupun ada teman-teman yang malas ataupun mengisikan keluarganya ataupun istrinya, make sure didiskusikan berdua ataupun isinya bareng-bareng Bapak dan Ibu. Saya akan bahas satu persatu mulai dari informasi pribadi. Ini mudah karena hampir semua orang ingat informasi pribadi masing-masing. Dan kemudian turun ke bawah, apakah sudah memiliki visa sebelumnya? Silakan diisi belum, di sini contohnya ya seperti itu. Nah, lanjut. Masuklah ke dalam masih di formulir visa USA mengenai informasi perjalanan ya. Nah, apakah Anda pernah mengunjungi visa USA sebelumnya? Jika ya, sebutkan tanggal, tahun kunjungan, dan berapa lama. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah pernah, kita mohon banget coba diperiksa-periksa lagi paspor lamanya ada di mana, diisi dengan baik dan benar ya. Kemudian apakah Anda pernah mendaftarkan visa USA sebelumnya? Jika iya, sebutkan tanggal, bulan, dan masa berlaku visa tersebut, nomor USA, lampirkan kopi visa sebelumnya. Jadi pertanyaan ini bertanya bagi Bapak Ibu, bagi para achiever yang sudah pernah dapat visa sebelumnya, entah itu terpakaikan ataupun tidak, silakan monggo itu diisi ya. Jadi pasti Bapak Ibu ada yang mungkin sudah lama lupa, malas diisi informasinya. Coba dipikir-pikir terlebih dahulu. At least apa yang diisi di sini sama dengan ketika waktu interview ditanyakan, jawabannya sinkron ataupun sama seperti begitu ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah Anda pernah ditolak visa USA sebelumnya atau menarik aplikasi pengajuan visa Anda? Nah, hal-hal seperti itu, pertanyaan ini silahkan dijawab aja. Dan saya hanya mau menambahkan untuk semua informasi yang ada di sini, Bapak Ibu, mohon diisi dengan sejujur-jujurnya. Jika memang sudah pernah, tulis aja sudah pernah. Dan alasan penolakannya seperti apa ya? Kembali lagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apapun informasi yang sudah terjadi di lalu-lalu itu tidak akan mempengaruhi kurang lebih ya apapun yang akan kita lakukan sekarang. Jadi jika memang sekarang kita tergabung dalam member achiever kali ini untuk berangkat, dan memang hebatnya AFC bisa menyediakan slot untuk Bapak Ibu khusus di 2 tanggal untuk interview khusus member AFC saja. Luar biasa loh. Nah, ini silakan diisi dengan sejujur-jujurnya. Intinya nanti ketika di data yang disubmit dengan ketika kita interview, jika sampai ditanya jawabannya sinkron seperti begitu. Nah, lanjut. Pertanyaan nomor 4, apakah pernah Anda mengajukan petisi imigran atas nama Anda ke layanan kewarganegaraan? Jika iya, pasti akan dia tanya alasannya segala macam. Jika tidak, kita skip saja seperti begitu. Ya, jadi intisari daripada pertanyaan-pertanyaan ini dari kita ingin menitipkan kepada Bapak Ibu, mohon diisi tidak sembarangan, asal saja, tapi coba dipikirkan, diingat, dan memang jika lupa, kita tulis aja bulan dan tahun, tanggalnya memang jika lupa, kalau bulannya juga lupa, kita isi saja tahunnya saja. Yang penting ada yang kita isi, dan sehingga ketika kita ditanyain, kita bisa menjawab. Kalaupun lupa, kita jawab aja lupa. Seperti itu. Dan diisi dengan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada alamat, nomor telepon.
Ini saya yakin semua orang punya dan tidak ada yang perlu dipusingkan, hanya tinggal mengisi saja. Turun ke bawah lagi. Saya nggak banyak bahas kalau yang seperti begini. Nah, ada pertanyaan, apakah Anda memiliki sosial media Facebook? Silahkan diisi ya Bapak dan Ibu. Memang pertanyaan-pertanyaan ini baru muncul beberapa tahun terakhir mengenai activity kita di media sosial. Tapi saya yakin media sosialnya member-member AFC ini hampir semuanya berisi tentang jualan ya, jadi nggak perlu khawatir. Lanjut lagi. Berikutnya. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini harus diisi semua karena jika ada yang kosong tidak terisi, itu tidak bisa di-close ataupun tidak bisa dilanjutkan ya, harus diisi. Karena sama saja ketika Bapak Ibu live di website kedutaan itu kita diberikan timing. Jadi kalau nggak diisi nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya, seperti itu juga. Oke. Nah, kemudian ada informasi paspor. Silakan diisi berdasarkan data paspor Bapak dan Ibu. Semuanya dipegang baru kita isi. Lanjut lagi. Nah, ini dia informasi keluarga. Detail ya pertanyaannya, namun kembali lagi, ini harus diisi dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Di sini ada tanggal lahir Bapak dan Ibu kita, domisilinya di mana, nama lengkap Ibu. Turun lagi ke bawah, Bo. Turun lagi ada tanggal lahir Ibu, nama lengkap Ibu. Apakah Anda memiliki kerabat dekat, tidak termasuk orang tua di Amerika Serikat dan sebagainya. Bagi yang punya kerabat, adalah tergantung ya. Jika kerabatnya di situ adalah pemegang green card dan dia adalah warga negara sah yang bekerja legal di Amerika, jika memang mau diisi ya silahkan monggo. Paling nanti kalau ditanya-tanyain hubungan kekerabatannya itu dia tidak legal, tidak ilegal ya, ataupun dia benar-benar warga negara yang baik di sana. Namun bagi Bapak Ibu yang punya teman-teman di sana dan kita tidak tahu persis pekerjaannya, tidak tahu persis masa dia tinggalnya di sana sebagai apa, kerjaannya sebagai apa, maka sebaiknya dijawab tidak saja. Dengan demikian kita menghindari pertanyaan yang terlalu banyak daripada pihak kedutaan, seperti begitu. Lanjut. Nah, di sini ada informasi keluarga pasangan. Di sini mudah ya, tinggal Bapak Ibu isi ada nama lengkap, status pernikahan, kewarganegaraan pasangan. Lanjut lagi. Tinggal diisi aja Bapak dan Ibu, silakan. Berikutnya. Nah, karena ini live, jadi harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa next page lagi ya, seperti begitu. Status pernikahan, married. Sorry Cicunli, yang ini agak sedikit error di sini, nggak bisa diisi. Oh, kita masuk ke next page berikutnya bisa? Next page berikutnya kebetulan nggak bisa juga, jadi mungkin info-infonya aja siapa aja dia. Baik, jadi informasi di sini berikutnya ada informasi pekerjaan sekarang ya. Informasi pekerjaan sekarang diisi saja member daripada AFC. Di situ juga ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai penghasilan kita berapa ya. Penghasilan kita berapa mohon juga diisi dengan sejujur-jujurnya karena meskipun dia tidak meminta secara lengkap kita punya bukti keuangan, namun kita selalu udah membekali Bapak Ibu dengan semua berkas bukti keuangan yang harus dibawa ketika kita interview. Singkat cerita, ya, mereka itu bisa mengecek kita punya bukti keuangan kita ada di bank mana dan apakah memang benar
penghasilan kita cukup memadai atau tidak untuk ketika kita melakukan perjalanan seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, setelah informasi pekerjaan sekarang, berikutnya, halaman berikutnya. Yang berikutnya informasi pekerjaan sebelumnya. Oh, informasi pekerjaan sebelumnya ya. Informasi pekerjaan sebelumnya itu juga sangat penting untuk diisi. Seperti begitu. Jadi kembali lagi di formulir visa USA ini kita perlu mengisi segala sesuatu itu dengan selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya sehingga tidak ada yang salah seperti begitu. Jika ada yang belum lengkap informasinya diisi, kita nggak bisa next ke halaman berikutnya seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan kita, ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan itu detail dan lengkap sampai termasuk dengan riwayat pendidikan daripada kita punya saudara-saudara. Seperti gitu. Jadi intinya apapun pertanyaannya di situ diisi dengan selengkap-lengkapnya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Lanjut. Informasi sekolah. Informasi sekolah khusus pelajar. Di sini ada yang masih pelajar, mungkin kalau ada yang mau ajak anak-anak, ya silakan diisi, ikutin aja. Informasi tambahan. Pertanyaan keamanan dan latar belakang. Itu banyak sekali pertanyaan, apakah kita pernah ikut ada narkoba, ada pernah punya latar belakang kriminal, dan sebagainya. Itu silakan diisi tidak saja. Seperti itu. Ya. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut lagi. Nah, ada form visa USA, ada yang namanya upload dokumen Bapak dan Ibu. Coba silakan masuk ke dalam upload dokumen. Upload dokumen ini Bapak Ibu bisa mendownload dokumen-dokumen yang diperlukan langsung di dalam website untuk verifikasi kita maupun untuk data kita. Upload dokumen. Silakan diperagain aja. Aksinya seperti apa. Untuk upload dokumen, di sini ada informasi apakah foto itu harus difotonya dengan baik dan benar ya. Bapak Ibu bagi yang belum pernah punya foto untuk kedutaan Amerika itu bisa pergi ke Sabang ataupun cukup ke tukang foto. Namun disebutkan aja buat kedutaan Amerika mereka sudah tahu ukurannya. Ukurannya itu sedikit unik, berbentuk kotak 5x5 dengan fokus 70% latar belakang warna putih seperti begitu ya. Turun lagi ke bawah. Ada contoh buat Bapak Ibu yang berjilbab. Oke. Lanjut, Bob. Tinggal di-upload di situ. Oke, saya tutup ya. Ya, silakan. Nah, step yang paling susah ini jika sudah lewat, ya kita berharap semua Bapak Ibu bisa mengisi dengan lancar, tanpa ada masalah. Halo. Oke, sebentar Pak. Sepertinya Bu Junti tadi kelempar dari Zoom-nya deh. Oke. Sebentar Pak ya. Oke.
Sebentar ya teman-teman, teknis biasa kalau Zoom. Sebentar lagi harusnya udah masuk, bisa dilanjut lagi. Nah, udah keluar. Hmm. Oke. Sudah masuk sih Ada Pak ya Juni yang Suki ini, boleh ini ya? dijadikan co-host nggak? Iya bener. Oke, Siap. bentar. Siap. Hmm. Sebentar ya, ini udah masuk teman-teman. Bentar lagi. Oke, suara saya udah kedengaran? Udah, cuman rada bergema kayaknya. Betul ya, udah masuk. Udah. Sorry, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mendadak terputus. Oke, udah masuk kembali lagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini Bob, kita akan coba masuk ke informasi ya, menu informasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu tadi kita sudah di menu registrasi, sekarang ada sebuah menu yang sangat penting. Oh, mungkin kita belum bahas informasi dulu, kita dari registrasi kita ke sebelah destinasi. Menu destinasi berikutnya ini berisi tentang acara perjalanan yang mungkin Bapak Ibu kurang lebih sudah tahu, sudah dapat share-nya bahwa trip perjalanan kita kali ini akan menuju ke West Coast, di mana ada dua kota highlight yang akan kita kunjungi, yaitu Los Angeles dan Las Vegas ya. Nah, tanggung-tanggung Las Vegasnya ada 3 malam, jadi Bapak Ibu bisa jalan-jalan di sana, menikmati Las Vegas, kota hingar-bingar ataupun kota yang terkenal 24 jam tidak pernah tidur, seperti gitu. Dan kemudian acaranya juga termasuk dengan salah satu ikonik yang ada di negara bagian Nevada dan dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, yaitu Grand Canyon, Bapak dan Ibu. Oke, nah dari destinasi ini, Bapak Ibu juga belum selesai, akan ada belanja yang namanya kalau sudah jalan-jalan, kita nggak bakal selesai kalau nggak belanja nih, dan nggak tanggung-tanggung belanjanya, kita akan ke Cabazon Desert Premium Outlet. Nah, outlet ini
tokonya banyak sekali, dijamin Bapak dan Ibu bakal pegel ya menghabiskan uang di sana. Tapi nggak apa-apa menghabiskan belanjaan di sana, pulangnya biar kita semangat ngisi lagi. Oke, lanjut. Ini beberapa objek wisata yang akan kita pergiin di sana. Kita akan ke LA, di mana di LA kita akan ke Chinese Theater, tempatnya di mana dilakukan Hollywood, penghargaan yang terkenal tersebut ya, Dolby Theater, Academy Award. Kemudian tidak lupa kita juga akan mampir juga ke dengan Hollywood Walk of Fame ya, di mana terdapat cap kaki dan tangan daripada artis-artis terkenal yang ada di Hollywood. Nah, kemudian tidak tanggung-tanggung juga kita akan ajak Bapak Ibu juga ke Santa Monica Pier. Ini jarang-jarang nih dipergiin, which is lokasinya kurang lebih sekitar 1 jaman dari kota LA. Kita pengen melihat LA dari sisi lautnya seperti apa. Oke. Nah, menu berikutnya adalah mengenai perjalanan. Kurang lebih ini acaranya yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah terima. Hari pertama berkumpul di airport Las Vegas, dari LA menuju ke Las Vegas. Nah, ini jadwal perjalanan masih akan kita sempurnakan lagi setelah acara closingan Bapak ini sudah selesai, akan kita bikin acaranya itu semenarik mungkin. Day pertama ini kita akan ke Seven Magic Mountain, habis itu langsung menuju ke Las Vegas untuk beristirahat. Day kedua adalah highlight daripada acara kita ke Las Vegas, menuju ke Grand Canyon yang tadi sudah dilihat ya. Lanjut lagi. Nah, day 3 ini nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu dikasih 1 hari free program untuk explore di kota Las Vegas, bisa berfoto-foto, bisa belanja. Di dalam Las Vegas itu juga ada beberapa outlet yang bisa buat dibelanjain. Hari keempat, kita akan ajak Bapak Ibu ke Cabazon Outlet, sambil dalam perjalanan menuju kembali lagi ke kota Los Angeles. Nah, lanjut, ada 1 hari di kota Los Angeles ini kita akan ajak Bapak Ibu untuk city tour yang tadi kita udah kunjungi, lengkap dengan Walk of Fame, tanda tangan dan cap kaki tangan daripada artis-artis Hollywood. Kemudian sorenya kita ke Santa Monica Pier, seperti begitu. Baru kemudian day 6-nya kita pulang ya dari kota Los Angeles menuju ke Jakarta. Oke, ini sekilas mengenai destinasi perjalanan. Berikutnya adalah mengenai informasi ya. Silakan Bapak Ibu, sudah di dalam informasi ini kita akan masuk ke dalam syarat dan kondisi. Bob. Nah, Bapak Ibu silakan dipelajari di sini syarat dan kondisi, dipelajari. Di sini jadwal perjalanan yang akan kita sudah bikin itu kurang lebih dari starting dari 30 November sampai 5 Desember. Nanti Bapak Ibu untuk pemberitahuan tanggal keberangkatan itu nanti akan diinformasikan lagi setelahnya ya, nggak apa-apa. Namun jadwal keberangkatan dan perjalanan Achiever saat ini masih bisa berubah-ubah tergantung kondisi dan sebagainya. Lanjut. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta mengenai anak saya ujian, anak saya libur, apakah saya boleh begini dan boleh begini? Boleh Bapak Ibu silakan aja nanti di email kepada kita permintaan-permintaan Bapak dan Ibu. Itu memang sepenuhnya belum bisa kita jawab, akan kita tampung dulu ya, akan kita pelajari apakah permintaan Bapak dan Ibu itu bisa kita tampung seperti begitu. Bisa kita akomodir ya. Nah, lanjut, peserta yang berhak mengikuti perjalanan ini kan sudah ya dilakukan oleh pihak pendaftaran kemarin. Lanjut, jadwal registrasi kepesertaan. Nah, jadwal registrasi kepesertaan ini adalah online melalui website yang tadi barusan kita jelaskan ya panjang lebar di depan melalui website tersebut. Rencananya akan dibuka mulai dari Senin sampai tanggal 24. Namun kembali lagi kita akan
kembali lagi akan kita reconfirm nanti yang namanya pendaftaran ini melalui SMS kepada Bapak dan Ibu ya. Sehingga jika sudah di SMS, resmilah itu dibuka. Oke, kemudian seluruh achievers wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan periode waktu yang ditentukan, dan AFC akan melakukan validasi terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran maupun registrasi. Lanjut, peserta wajib melampirkan scan dokumen yang diperlukan melalui pendaftaran registrasi online sebagai kebutuhan verifikasi peserta oleh pihak AFC dan proses pengajuan visa Amerika. Nah, hard copy-nya Bapak Ibu tetap harus dikirim ke kantor Panorama JTB ya. Nah, jadwal pengumpulan dokumen setelah Bapak Ibu input data-datanya di dalam website, hard copy berupa paspor, turun lagi ke bawah. Hard copy berupa paspor. Nah, paspornya pun sudah kita guidance di sini. Masih harus berlaku minimum 6 bulan. Paspor dikumpulkan tanpa sampul buku paspor. Paspor yang dikumpulkan wajib ditandatangani di halaman belakang nih Bapak dan Ibu nih. Nah, banyak sekali paspor baru sekarang itu tidak ditandatangani. Akhirnya akan dikembalikan lagi, minta tanda tangan lagi, baru bisa diproses. Repot ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dipelajari bagian belakangnya itu wajib ditandatangani. Dan paspor tidak boleh dalam keadaan rusak, sobek, ataupun bernoda. Ya, banyak kasus Bapak Ibu, paspor masuk ke kita ada yang namanya sobek sedikit, ataupun ketetes air pas lagi minum sehingga mengakibatkan ada nodanya dan sebagainya, itu akan mengakibatkan masalah. Jadi sebaiknya paspornya harus diganti yang baru untuk kemudian kita proses tempel visa Amerika di sana. Lanjut untuk mengenai pas foto. Nah, ini dikupas tuntas nih. Pas foto itu harus yang berwarna, terbaru, dan belum pernah digunakan pada pengajuan visa sebelumnya. Posisi dari bagian bahu hingga atas kepala sebanyak 2 lembar dengan latar belakang putih, berukuran 5 x 5 cm. Nah, di sini sampai ditulis jangan menggunakan kemeja berwarna putih ya, dan proporsi foto sebesar 75% fokus ke bagian wajah. Di sini ada contoh-contohnya. Yang salah yang mana, yang benar sebaiknya bagaimana. Jadi, sudah cukup umum sih bagi para tukang foto, mereka sudah ngerti sebenarnya kalau Bapak Ibu menyebutkan ini buat kedutaan Amerika, seperti itu. Lanjut lagi. Tulis nama sesuai paspor di plastik tempat foto. Ingat Bapak Ibu, fotonya di belakangnya ditulis nama, ataupun dalam plastiknya ditulis nama, karena nggak semuanya kita ingat muka Bapak dan Ibu ini siapa namanya, ya. Kadang-kadang berkasnya sudah campur aduk di tempat kita, lupa yang muka ini siapa namanya, seperti itu. Tidak kelihatan gigi, tidak berkacamata, bagi peserta yang menggunakan jilbab, bagian dahi harus terlihat. Hasil foto tidak boleh hasil scan ataupun edit, dan poni tidak menutup alis mata. Fotokopi KTP yang masih berlaku, akte kelahiran, akte keluarga, fotokopi akte nikah atau akte cerai ataupun akte kematian, bukti keuangan 3 bulan terakhir. Ini tidak perlu diupload di website ya Bapak dan Ibu karena kadang-kadang tebal sekali. Melainkan hard copy-nya langsung dikirimkan ke Panorama JTB, ke kantor kita, atau dibawa pada saat interview. Kadang-kadang ada yang ngasihnya dalam bentuk satu gepok tebal sehingga susah untuk diupload seperti begitu. Surat keterangan sekolah bagi yang mau mengajak anak-anaknya yang masih bersekolah, khusus untuk peserta dengan umur 12 sampai 18 tahun. Oke. Nah, khusus untuk anak-anak di sini detail Bapak dan Ibu, jika orang tua bercerai, maka peserta wajib melampirkan hak asuh anak. Jika berpergian, baik sendiri maupun bersama dengan salah satu orang tua kandung, maka kedua orang tuanya kandung wajib hadir pada saat biometrik. Jika saat ini Anda bekerja di perusahaan lain di luar AFC, maka diwajibkan untuk melampirkan surat sponsor pribadi dari tempat Anda bekerja. Nah, dokumen ini hard copy mohon dilengkapi dan dikirimkan sesuai dengan contoh yang tertera di bawah ini. Diupekan kepada Operation Management of AFC USA, ditulis juga rankingnya Bapak dan Ibu, kemudian ada alamat tertera di situ. Oke, cukup jelas. Kita turun lagi ke bawah. Seluruh peserta wajib mengisi seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Kedutaan Amerika secara online pada website yang sudah disediakan ya.
Dokumen persyaratan visa harus diterima lengkap oleh PIC registrasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 September. Jika dokumen diterima lewat daripada tanggal tersebut, maka dokumen peserta tidak akan diproses lebih lanjut. Permintaan penambahan dokumen perjalanan lainnya di luar syarat yang telah diberikan akan diinformasikan oleh Kedutaan Amerika melalui Panorama. Nah, jika ada yang telat-telat ya mengakibatkan keterlambatan, menyerahkan salah satu dokumen itu telat, kan tanggung jawab dari masing-masing achievers. Nah, lanjut lagi. Ini yang paling penting nih, contact person dan jam operasional ya. Di sini ada contact person. Bapak dan Ibu, kita sudah pisahkan menjadi ada 4 PIC kita di sini sesuai dengan ranking Bapak Ibu masing-masing ya. Kenapa kita pisahkan sesuai dengan ranking Bapak Ibu masing-masing supaya bisa tertangani dengan baik, karena kadang-kadang jika kita cuma di 2 orang, sementara WA yang masuk begitu banyak, kemungkinan besar baru bisa dibalasnya keesokan harinya, takutnya Bapak Ibu sudah pada tidak sabar seperti begitu. Jadi kita mendedikated tim kita untuk Bapak dan Ibu, khusus ke orang-orang yang sudah tertera di sini, lengkap dengan nomor handphone, boleh difoto, boleh di screenshot, ataupun jika yang namanya nomor telepon, seandainya rame ya, kadang-kadang rame, mulut juga cuma satu, lagi terima telepon juga nggak bisa angkat lagi. Jika pertanyaannya tidak bersifat urgent, silahkan di email aja kepada kita, afcusa@panorama-jtb.com, dan saya beberapa hari ini kita sudah mulai menerima beberapa email ya yang masuk dari peserta seperti itu. Jam operasional kantor ini menyesuaikan Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 3 sore, Jumat, Sabtu dan Minggu itu libur ya, ataupun silakan dikontak aja PIC-nya. Kemudian lanjut ke poin nomor 3, permintaan grup ataupun kawan perjalanan. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang punya titipan-titipan, misalnya pengennya bareng dengan si A, si B, ataupun si C, pengen sekamar, itu kalau di sekamar kan sudah ada tadi di daftar pengisian, ataupun hal-hal lain untuk pengaturan pesawat dan sebagainya, ini silakan aja email kepada kita, apapun itu akan kita coba tampung, dan kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Lanjut, ketentuan pengajuan visa. Nah, untuk pengajuan visa, hebatnya AFC kita sudah menyiapkan kuota khusus hanya untuk member AFC itu di 2 tanggal, 18 dan 19. Nah, penentuan siapa di tanggal 18 dan 19 itu nanti akan diinformasikan oleh PIC daripada Bapak Ibu masing-masing, seperti begitu. Dan akan kita konfirmasikan jam berapa Bapak Ibu harus sudah standby, apa saja yang sudah harus dibawa, dan terutama untuk peserta luar kota, kita harapkan sudah tiba sehari sebelumnya, seperti begitu. Dan Kedutaan Amerika di sini lengkap dengan alamat Medan Merdeka Selatan, di mana di situ tidak bisa parkir Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang misalnya ada yang punya supir ataupun mau pakai taksi, mungkin akan lebih baik karena tidak bisa parkir juga di sekitar sana. Bapak Ibu harus parkir ke gedung terdekat dan jalan kaki menuju ke Kedutaan Amerika. Dan akan dimulai antriannya dari sana, seperti begitu. Nah, bagi peserta yang akan melakukan biometrik dan interview diwajibkan datang membawa dokumen pendukung asli pada sesi interview ini, lengkap ya, nanti akan kita remind. Dokumen pendukung ini harus asli, KTP, akte lahir, kartu keluarga, akte nikah, akte cerai, akte kematian lengkap, itu dibawa. Kalau buat pelajar, surat keterangan dari sekolah, bukti keuangan 3 bulan terakhir, jika paspornya kan sudah dikirimkan kepada kita, maka akan dibawakan ketemu dengan petugas kami sewaktu berada di sana. Seperti begitu. Nah, bagi peserta yang telat, sudah dijadwalkan namun ada suatu masalah sehingga tidak bisa kejadian janji temunya, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan penjadwalan ulang di luar rombongan. Dan ini susah sekali karena yang kita tahu jadwal sekarang bagi Bapak Ibu yang pengen apply sendiri, jadwal daripada kedutaan itu sudah full sampai bulan Desember, seperti begitu. Jadi kembali lagi
timing yang akan diberikan oleh PIC kita adalah perjanjian secara tidak langsung antara Bapak dan Ibu dengan pihak kedutaan, sehingga jika kita gagal hadir di jam dan waktu yang sudah ditentukan, itu mohon bisa diinformasikan kepada kita secepatnya alasannya apa, sehingga kita akan coba membantu sedaya upaya untuk mencoba koordinasi dengan pihak kedutaan harusnya bagaimana. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak ada urusan, nggak ada informasi, hilang, ya kita juga susah ya membantunya seperti begitu. Ya, itu ada beberapa konsekuensi yang terjadi. Sudah jadwal ulang, pemesanan jadwal biometrik harus ulangin 1 kali lagi dan belum tentu ada jadwalnya, menanggung kembali biaya pendaftaran visa, menyertakan dokumen persyaratan visa yang individual bukan grup ya. Bapak Ibu ingat sekali lagi yang kita lakukan sekarang adalah jadwalnya grup, jadi bersama-sama member AFC semua, seperti begitu. Proses pengajuan visa, jadi paspor asli kita itu akan diberikan, disubmit kepada pihak kedutaan dan kurang lebih membutuhkan waktu 7 hari untuk proses di luar hari Sabtu dan Minggu, dan pada waktu selesai interview biasanya peserta tuh sudah dapat informasinya apakah dia diterima atau ditolak ya. Jika kartu putih itu diterima, jika kartu kuning itu artinya kedutaan belum menolak, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk memverifikasi maksud dan tujuan Bapak berpergian ke sana. Namun kalau ditolak juga langsung ketahuan biasanya pada saat itu juga, seperti begitu ya. Dan untuk pembuatan visa, transportasi, akomodasi peserta, jika peserta dari luar kota akan ditanggung oleh peserta masing-masing, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah punya visa Amerika dan mati mungkin expiry-nya belum terlalu lama, masih dalam maksimum 48 bulan ataupun 2 tahun, itu tidak perlu datang ke kedutaan untuk proses sidik jari. Jadi kita akan memprosesnya dengan cara Dropbox ya, jadi dikirim, jadi tidak perlu datang, seperti begitu. Nah, kembali lagi, persetujuan visa hanya dapat dilakukan oleh kedutaan ya, ataupun wewenang kedutaan yang bersangkutan. Karena ada banyak pertanyaan juga dari peserta, kita nggak kriminal ya, kita pasti dapat kan visanya. Nah, ini kembali lagi wewenangnya ada di pihak kedutaan, baik pihak AFC maupun Panorama. Kita tuh bertugas menjembatani, mengingatkan, menyiapkan apa saja yang diperlukan, dan kembali lagi hasilnya itu kembali lagi kepada pihak kedutaan. Oke, lanjut berikutnya. Ketentuan PCR COVID-19. Jadi untuk ini kalau sudah dapat visanya, ini kita bawa sedikit Bapak Ibu ketentuan mengenai PCR untuk COVID. Waktu kita berangkat nanti, Bapak Ibu tentunya diharuskan membawa tes PCR ya yang negatif, dan itu harus di lab ataupun rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes. Ini banyak kok, terutama yang di Jakarta itu banyak sekali yang sudah terdaftar. Bagi peserta yang luar kota itu mudah juga, jadi bisa datang ke Jakarta mungkin 2 hari sebelumnya, kemudian ngambil dulu PCR untuk kemudian keesokan harinya berangkat. Jadi di Jakarta itu dekat daerah bandara banyak sekali terdapat tes PCR yang Bapak Ibu bisa coba tuju, dan things will be better ya, yang namanya PCR COVID sekarang ini harganya makin menurun, cuma di 500.000, dan hampir itu semua sudah lengkap. Kalau yang di Jakarta punya ada dalam bahasa Inggris. Takutnya bagi peserta yang masih di daerah, kita tidak tahu hasil PCR-nya di setiap daerah mungkin berbeda-beda. Kalau di Jakarta itu hampir rata-rata kalau kita sebut untuk keperluan traveling, itu sudah ada saduran dalam bahasa Inggrisnya juga. Ada lengkap, nama sesuai dengan paspor. Bahaya ya, jangan pakai nama KTP Bapak Ibu, daftarkannya nama sesuai dengan paspor. Karena kalau untuk PCR keberangkatan nanti yang dicek adalah hasil PCR nama sesuai paspor ketemu dengan tiket yang tertera namanya juga sesuai dengan paspor, seperti begitu. Ada tanggal lahir, ada tanggal dan jam sampel itu diambil, nama rincian, hasil tes negatif, dan sertifikat tes negatif.
yang harus dilengkapi dengan barcode seperti begitu. Nah, pesawat dan hotel yang dipergunakan ini nanti akan kita informasikan lagi pesawatnya apa, tidak ada masalah. Kemudian paling di sini ada peserta jika ada yang normal ataupun vegetarian, ya mohon diinformasikan kepada kita sewaktu ada di menu registrasi ya. Kemudian bagasi. Nah, bagasi untuk ke Amerika, dia sudah tahu bahwa kita akan banyak shopping di sana. Jadi peraturannya adalah boleh membawa 2 buah bagasi sebanyak 23 kilo. Jadi Bapak Ibu boleh bawa 2 buah koper, ataupun kalau pengen beli koper di sana, karena di Amerika terkenal dengan merek Tumi, Samsonite yang murah-murah, tidak perlu bawa koper 2 di sana, bawa aja koper kecil 1, di sana sudah siap untuk berbelanja. Jadi Bapak Ibu boleh bawa pulang 2 buah koper ukuran yang sedang dan beratnya maksimum seberat 23 kilo. Dan 1 buah tas kabin seberat maksimum 7 kilo. Seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk keikutsertaan ini, Bapak Ibu setelah selesai mendaftar, maka mohon membayar juga biaya visa Amerika sebesar 2,8 juta per orang. Kemudian berikut ini biaya-biaya yang masih akan menjadi tanggungan Bapak Ibu, yaitu biaya PCR sewaktu keberangkatan ke Jakarta dan sewaktu Amerika pulang ke Jakarta. Biaya deviasi tiket jika ada. Deviasi itu artinya perpanjangan masa tinggal bagi Bapak Ibu yang pengen merubah tiket kepulangan lebih lama daripada jadwal yang ada, ataupun kotanya berbeda. Misalnya punya saudara di New York, jadi sudah pergi ke LA, boleh nggak pulangnya saya rubah tiketnya ke New York, mau sekaligus mengunjungi saudara yang ada di New York? Boleh, kita akan coba bantu rubahkan tiketnya. Namun tentunya jika ada tambahan biaya, itu akan dikoordinasikan lagi oleh PIC kita, seperti itu ya. Oke, di sini juga tertera nomor rekeningnya dan kontak person untuk biaya-biaya tersebut. Lanjut. Nah, selain biaya daripada visa PCR, itu ada juga satu lagi biaya namanya biaya karantina. Nah, biaya karantina di sini tertera biaya tur lainnya yang dapat diatur langsung oleh masing-masing peserta. Jika peserta luar kota ya, transportasi dan akomodasi pada waktu interview itu juga masing-masing. Biaya PCR COVID di Indonesia pada saat keberangkatan ke Amerika. Nah, yang terakhir ini adalah biaya karantina ya. Jadi sesuai dengan peraturan kementerian yang masih berlaku sekarang untuk semua WNI yang melakukan perjalanan dari luar negeri pulang ke Indonesia diharuskan mengikuti karantina, dan karantina itu sebanyak 8 hari 7 malam. Jadi Bapak Ibu silakan yang ikut di sini Achievers mohon mengatur jadwal tersebut sudah di dalam perjalanan Bapak Ibu, jadi nanti nggak kaget ya. Misalnya istrinya pergi kok nggak pulang-pulang, padahal lagi karantina di Jakarta, seperti itu. Nah, untuk flyer karantina ini kita membantu Bapak Ibu juga mencarikan sesuai dengan lokasi dan kita bantu negokan dengan harga terbaik. Jadi Bapak Ibu tinggal booking saja. Namun jika punya preference masing-masing, mungkin lokasinya nggak ada yang cocok di Bekasi ataupun di daerah mana, silakan monggo mau booking masing-masing boleh, ataupun dibantu oleh PIC, nggak ada masalah, kita bantu bookingkan kok. Seperti begitu ya. Nah, lanjut. Untuk informasi biaya atas peserta tambahan atau peserta atas biaya sendiri. Nah, ini silakan hubungi Pak Alden di sini PIC-nya, harus yang masih ada hubungan ya. Apakah bisa karantina di kota Surabaya? Oke, karena pesawat kita ketibaannya di Jakarta, maka karantinanya harus di kota Jakarta, Bapak. Seperti itu jawabannya. Jadi di Jakarta dulu selama 8 hari, baru kemudian boleh terbang pulang ke Surabaya ya. Dimana di Surabaya Bapak akan antigen lagi kan ya, seperti itu. Oke, di sini ada hubungan dengan Achievers. Jadi diharapkan yang peserta atas biaya sendiri yang diajak adalah lingkar pertama ataupun keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, ataupun kakak dan adik dengan melampirkan bukti-bukti tersebut di atas, dan ada biaya yang harus ditransfer seperti begitu.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembahasan mengenai perubahan jadwal perjalanan. Oke, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, saya masih proses perpanjangan paspor, baru selesai di tanggal 25 dan 27 September. Apakah masih bisa pendaftaran online di tanggal tersebut? Oke, untuk yang ini Bapak belum bisa mendaftar dulu ya, berarti paspornya masih paspor lama. Sementara kita akan tutup di tanggal 24, khusus buat Bapak nanti dibukakan di tanggal 25 ya. Silakan kontak PIC-nya, nama Bapak siapa, ketinggalan paspornya, silakan hubungi PIC yang bersangkutan, nanti akan dibukakan khusus untuk Bapak isi. Seperti begitu. Oke, lanjut ke perubahan. Terima kasih Pak, sama-sama. Lanjut ke perubahan jadwal perjalanan ataupun deviasi. Kepulangan yang tadi sudah di-mention. Jadi jadwal deviasi itu sebenarnya adalah kepulangan grup. Nah, namun di sini banyak ya kata ketentuannya. Karena ada beberapa maskapai penerbangan deviasinya itu rada ribet. Jadi kita itu tetap kita bantu, tetap kita akomodir, yang tadinya mungkin pulangnya mau dirubah jadi San Francisco, ataupun New York, ataupun mungkin tetap di LA, cuman dia mundurkan aja tanggalnya, mungkin ada saudaranya di LA, kembali lagi, ini silakan di email kepada afcusa@panorama.jtb, perjalanan deviasi tersebut, dengan subjek request deviasi ataupun postur, akan kita bantu kontak kembali lagi, untuk dicek tanggalnya, kotanya, dan segala macam, termasuk jika ada tambahan biaya, seperti begitu. Oke, lanjut ke bawah, terus lagi, pembatalan keberangkatan. Nah, Bapak Ibu, untuk pembatalan keberangkatan ini, jangan mepet-mepet, apalagi kalau visanya sudah ketahuan dari awal-awal, itu jangan dibatal-batalin ya, karena kalau udah dibatal-batalin itu tidak ada yang bisa kita refund ya, sudah disetor semuanya. Seperti begitu. Lanjut. Untuk yang luar Jakarta, biometrik dan interview harus di Kudubes Jakarta atau di kota masing-masing. Untuk biometrik harus di Jakarta. Ini Ibu Vera mungkin ada di kota Surabaya ya, mungkin banyak yang bertanya karena ada konjen USA yang ada di Surabaya juga. Kembali lagi, jadwal yang kita provide itu semuanya dipusatkan di konsulat Amerika yang ada di Jakarta ya, karena ini adalah slot khusus untuk Bapak dan Ibu member AFC di tanggal 18 dan 19 Oktober. Jadi slot ini tidak ada di Denpasar, tidak ada di Medan maupun tidak ada di Surabaya, hanya ada di Jakarta. Jadi silakan Bapak Ibu dari daerah terbang ke Jakarta untuk join biometri dan interview di Jakarta. Nah, kalau mau bersama-sama ini kan sponsornya sudah by AFC nih ceritanya seperti itu. Lanjut, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Vera. Oke, banyak di kota lain ya. Oke, tapi saya yakin ketika kita sudah dapat appointment bersama-sama ini luar biasa ya, khusus untuk member AFC, kita bantu dengan surat. AFC sudah kirim surat segala sampai ke kedutaan, mudah-mudahan chance untuk bisa dapat itu bisa lebih besar ya. Nah, saldo rata-rata supaya approve visa di nominal berapa, ataupun sponsor AFC itu ada pengaruhnya, of course ada pengaruhnya ya. Jadi sebelum Bapak Ibu datang, kita baik Panorama maupun AFC sudah melakukan informasi woro-woro ya, bahasa orang sini untuk kepada kedutaan Amerika bahwa kita membawa member-member yang sudah mencapai target, siapakah AFC tersebut. Jadi kita yakin bahwa member kita yang akan pergi tidak akan menjadi sesuatu, tidak akan berbuat sesuatu yang tidak benar di sana. Kita jamin. Kita juga akan jamin tidak akan merugikan negara Amerika di sana dan sebagainya. Jadi chance untuk menuju ke sana sudah lebih besar dibandingkan jika Bapak Ibu melakukan proses interview ini sendiri seperti itu. Nah, kembali lagi kalau ditanya saldo rata-rata, ini sebisa mungkin kita tunjukin bahwa kita mampu ataupun eligible
di kedutaan untuk mengunjungi negara dia, ya. Jadi ini sudah ada satu peserta yang bel kepada saya, worry, dia tanya berapa sih saldonya kalau pengen maju ke kedutaan Amerika. Jadi saya bilang saya nggak bisa kasih tahu persis angkanya kurang lebih berapa karena kan kembali lagi ke kocek Bapak dan Ibu masing-masing. Tapi message-nya adalah di depan kedutaan kalau kita mau apply itu tunjukin bahwa diri kita mampu, diri kita memang eligible, layak untuk traveling. Saya akan menghabiskan duit loh jalan-jalan ke negeri Anda seperti begitu. Jadi sebagus mungkin performance kita lah di depan embassy, ya seperti begitu. Kalau di beberapa negara Schengen, mereka suka menentukan minimum tuh harus ada 40 juta dalam rekening. Nah itu kurang lebih lah boleh dipakai angka seperti begitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Hikari tim di sini ya. Oke, kita lanjut. Resiko dan tanggung jawab peserta di sini hanya menjelaskan ya apa namanya. AFC, panorama, dan representatif hanyalah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas servis, transportasi, hotel, dan makanan. Dan kita itu tidak bisa dituntut jika ada dispute, peserta telat mengisi formulir registrasi secara online, terlambat melengkapi dokumen pendukung, sehingga menyebabkan peserta tidak bisa berangkat dikarenakan permohonan visanya masih diproses di kedutaan. Peserta datang terlambat melaporkan diri sewaktu di airport. Ada kasus begitu ya, peserta luar kota. Dia itu pakai kendaraan darat mungkin dari Sukabumi ataupun Pekalongan yang nggak ada pesawatnya tapi dia harus jalan darat dan di mana jalan darat itu sangat bergantung situasi macet, kadang-kadang ada masalah di jalanan jadi telatlah seperti begitu. Tidak membawa ataupun lalai membawa hasil PCR COVID yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Nah ini untuk hasil PCR COVID ini mungkin nanti sudah kalau mendekati perjalanan akan kita koordinasikan di tim leader ya ataupun tour leadernya daripada grup yang akan berangkat. Bapak Ibu akan ditemani dalam setiap grup itu ada tour leader. Kita akan koordinasikan jadi semua itu udah bisa dapat kalau bisa. Untuk bawa anak umur 5 tahun bisa. Syarat-syarat untuk anak itu sudah ada sama persis dengan orang dewasa, hanya kalau misalnya dia bawa anak sekolah itu 5 tahun harus ada surat keterangan pelajar seperti begitu. Oke, lanjut lagi. Mungkin yang pertanyaan untuk anak-anak sudah ya. Saya mungkin habiskan dulu yang ada di layar mengenai asuransi perjalanan sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, trip ini sudah termasuk dengan asuransi perjalanan yang dimana mengcover COVID. Nah, sekali lagi hebatnya AFC sudah ajak Bapak Ibu jalan-jalan sekalian, namun keselamatan Bapak dan Ibu tidak lupa dipikirkan ya. Tetap kita bantu untuk cover, misalnya kalau terjadi sesuatu di sana, biaya rumah sakitnya itu sudah tercover seperti begitu. Namun biaya namanya asuransi perjalanan bukan cuma cover COVID saja, dia juga cover yang namanya sakit, ya namanya manusia bisa aja sakit, ataupun keterlambatan bagasi, kerusakan bagasi, keterlambatan penerbangan. Nah di situ ada poin-poinnya yang akan poin-poin ini kalau terjadi akan ada proteksi di situ seperti begitu. Di sini lengkap ya sampai dijelaskan persyaratan klaim asuransi perjalanan sebagai berikut, sudah harus ada formulir klaim bla bla segala macam. Ini yang kadang-kadang suka ketinggalan dari pesertanya, pulangnya baru lapor. Waktu itu saya begini, koper saya pecah. Nah, ketinggalan submit berkas-berkas yang harus dimintakan pada waktu itu seperti itu. Dokumen tambahan kalau misalnya sakit, ada kejadian medis, macam-macam ya, keterlambatan penerbangan, itu harus ada surat keterangan airlines yang menyebutkan penyebab dan jumlah jam keterlambatan. Ada namanya keterlambatan bagasi, itu harus ada PIR, minta di bandara. Pada saat itu juga property irregularity report, didapatkan dari maskapai penerbangan terkait. Surat serah terima bagasi, kehilangan barang-barang pribadi. Nah ini repot ya, ada surat keterangan kepolisian setempat, bukti pembelian, informasi yang barang hilang. Lanjut kehilangan ataupun kerusakan bagasi, ini sama, biasanya terimanya pecah, terimanya di bandara,
Itu juga sama, mintanya ke pihak maskapai penerbangan di sana, yaitu surat PIR namanya, Property Irregularity Report. Kalau hilang, surat keterangan kepolisian setempat, bukti pembelian, foto-foto kerusakan, invoice, ataupun informasi lainnya seperti begitu. Kemudian yang terakhir ini ada servis yang tidak digunakan. Tidak ada pengembalian uang untuk hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, hotel, makan minum, acara tur yang tidak dipakai, ya, ataupun dibatalkan secara sepihak oleh para peserta. Seperti begitu. Oke. Ada lagi, Bob? Sudah habis? Ada informasi lagi. Sudah habis untuk syarat dan kondisi. Mungkin sebelum ngantuk, kita masuk ke hotel karantina ya. Tapi mudah-mudahan dari syarat dan kondisi ini sangat detail, bisa menjawab semua pertanyaan dan informasi yang diperlukan terkait dengan acara perjalanan ini. Nah, di sini saya tambahin juga, di sini ada flyer daripada hotel karantina yang sudah kita pilih secara hati-hati, baik budget maupun lokasi ya. Jadi ada 101 Hotel Dharma Wangsa, lokasinya di Jakarta Selatan, Holiday Inn Express yang ada di Pluit. Nah, karena banyak juga member kita yang lokasinya ada di daerah Pluit, Jakarta Barat, ini lumayan deket ya. Kemudian ada Ritz-Carlton, Jakarta Mega Kuningan bagi yang pengen hotelnya lebih nyaman, lebih berada di tengah kota, ya, itu juga kita sediakan. Ada Aston Kemayoran, ini di City di tengah-tengah di Jakarta Pusat, dan ada satu yang di daerah Tangerang. Karantina kalau anak-anak ikut, hitungannya ini bagaimana? Hitungannya adalah satu kamar isinya berdua, Bapak Ibu. Nah, menurut peraturan daripada Kemenkes, lewat hotel, kita itu diinformasikan bahwa kamar untuk karantina itu hanya untuk suami istri, ataupun saudara yang sekandung, ataupun saudara. Nah ini kembali lagi saya juga harus informasikan kepada para peserta, ini dari pihak hotel menginformasikan kepada kita seperti begitu. Mudah-mudahan nanti ketika booking, ini semuanya suami istri kan ya, kalau misalnya ada yang sendiri-sendiri, berarti akan ada harga sekamar sendiri yang sudah di bar bawah seperti begini. Oke. Nah, kalau pengen booking untuk hotel karantina, silakan hubungin kembali lagi kepada PIC di sini. Udah ada nomor rekeningnya, lengkap juga. Seperti begitu ya. Boleh pilih. Bagi Bapak Ibu yang belum nggak kepengen hotel-hotel yang ada di sini, mungkin di sini yang nggak ada itu di lokasi daerah Depok ataupun Bekasi, nggak ada. Boleh coba dikoordinasikan lagi nanti dengan tim PIC kita bantu carikan ya. Karena hotel karantina itu hanyalah hotel-hotel yang ditunjuk. Jadi hanyalah di hotel-hotel yang ditunjuk oleh pihak pemerintah ataupun dia memiliki izin. Jadi bukan semua hotel bisa isoma, hanya hotel-hotel tertentu. Jadi kalau karantina anak-anak akan ikut papa mamanya jadi satu kamar ya. Ini kalau yang karantina nggak harus ikut hotel yang direferensikan, bisa cari lain yang dari pemerintah. Iya boleh, kita akan coba bantu. Misalnya Bapak Ibu lokasinya kurang cocok, pengennya yang ini mungkin sudah tahu, kita akan bantu carikan seperti gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, apakah karantina bisa di hotel Airbnb? Nah ini kembali lagi, tidak bisa di Airbnb, melainkan hanya di hotel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ataupun hotelnya harus punya izin untuk menjual paket karantina tersebut seperti gitu. Jadi nggak semua hotel bisa ya. Lanjut lagi. Kalau sendiri biayanya sekamar sendiri namanya. Jadi dia tidak double tapi dia punya perhitungan untuk sekamar sendiri. Misalnya di sini ada Hotel Aston Kemayoran, harga per pax di sini itu sekamar berdua 6 juta. Kalau misalnya sendiri jatuhnya jadi 6.875 seperti begitu. Boleh kalau pengen cari hotel sendiri karantina sesuai dengan izin isoman yang dari pemerintah, boleh Ibu Vera. Jadi kalau misalnya hotel-hotel yang kita suggest di sini belum cocok dengan Ibu, pengen cari lagi sendiri, boleh monggo silakan. Nah bagi yang pengen cari sendiri,
langsung boleh, ataupun jika butuh informasi dari tim kita, dari kita siap membantu. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Mungkin kadang-kadang lokasi menentukan rumahnya mungkin jauh dan sebagainya, ataupun ada pilihan hotel lain seperti itu. Oke. Sekamar boleh berdua nggak untuk isoman? Boleh untuk suami istri ataupun saudara sekandung. Peraturan dari hotel dan Kemenkes seperti begitu Bapak dan Ibu ya. Dengan teman. Nah ini menurut peraturannya sih nggak boleh Ibu. Jadi kalau dengan teman di refernya tuh sekamar sendiri di sini. Ya nggak tahu kalau Bapak Ibu ada yang mau coba-coba bisa lolos dan tidak ada masalah, ya itu di luar kita punya kuasa karena peraturan dari hotelnya seperti itu sih Ibu. Seperti itu. Bosen ya isoma sendiri, takut sendiri ataupun bosen nggak ada teman bicara, pengennya berdua, saya paham sih. Selama isoman kita nggak boleh keluar kamar sama sekali, iya betul. Jadi paket isoman itu meliputi pick up perjalanan dari airport menuju ke hotel. Kemudian ada begitu masuk hotel, dia akan kasih kita PCR 1 kali, bahwa itu negatif ataupun positif. Kalau positif mungkin teknikalnya akan berbeda lagi. Kita harapkan semuanya negatif, sehingga bisa isoman selama 7 malam tersebut di hotel tersebut. Termasuk di dalam paketnya itu 3 kali makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kalinya itu diantar ke kamar. Kemudian ada laundry-nya disesuaikan dengan hotel masing-masing. Ada yang 4 helai, sehari dapat 1, ada yang sehari dapat 3 tergantung hotelnya. Kemudian full speed internet ya. Jadi kurang lebih itu paket karantina yang akan didapat seperti begitu. Oke. Ini ada banyak pertanyaan, kita di sini dulu. Untuk isoman sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Sini ada pertanyaan lagi dari Hikari. Apabila memutuskan pulang dari JFK, apakah hanya membayar kelebihan biaya tiket pesawat lain? Biaya tiket pesawat saja atau plus biaya deviasi lain? Iya, akan ada biaya deviasi sama perbedaan antara harga tiket Jakarta LA to LA dengan LA to New York maupun airport tax-nya. Termasuk kalau misalnya Bapak minta tolong kita juga untuk belikan dari LA menuju ke New York, tiket dalamnya tersebut. Jadi nanti di kontak aja PIC kita akan membantu menghitungkan yang namanya biaya tiket, selisihnya di berapa, tergantung tipe pesawat yang diambil, kemudian tanggal berapa dan jam berapa itu menentukan harganya. Kurang lebih seperti itu. Cukup menjawab pertanyaan Pak Hikari? Nah, untuk asuransi perjalanan kalau kita extend, apakah akan disesuaikan juga asuransinya? Untuk asuransi perjalanan yang ditanggung oleh pihak perusahaan AFC adalah sesuai dengan tenggat waktu trip yang berjalan, which is 6 hari. Jika Bapak Ibu extend, tentunya itu sudah di luar daripada tanggung jawab perusahaan, namun Bapak Ibu boleh memperpanjang masa asuransi tersebut sampai dengan tanggal Bapak pulang sampai ke Indonesia. Nah, silakan dikontak aja PIC-nya, kita akan bantu Bapak Ibu extendin satu persatu, misalnya extendnya sampai 1 bulan, udah kadung ya jalan-jalan ke sana 1 bulan, asuransinya akan dihitungkan juga selama 1 bulan, seperti begitu. Tinggal ada tambahan biaya, dikoordinasikan aja, seperti begitu. Hotel karantina, apakah masih bisa terima Gojek barang atau makanan dari luar? Masih bisa terima, diterima oleh pihak hotel dan mereka yang bantu mengantarkan ke kamar lantai Ibu berada, seperti begitu. Oke, menjawab ya Ibu Marcella ya, sudah ini. Oke, visa sudah dapat dari 5 tahun lalu dan expired di bulan Maret 2021. Apakah perlu ke Jakarta lagi untuk biometrik? Tidak perlu lagi Bu, karena Ibu masih berlaku barusan aja expired, jadi cukup kirim berkasnya dengan lengkap, kita akan pakai proses Dropbox. Jadi di prosesnya tidak perlu datang lagi untuk biometrik karena datanya masih ada, terekam di kedutaan, seperti gitu ya. Oke, Doraemon, saya udah menjawab. Dari LA to New York kalau mau beli sendiri boleh ya Ci? Boleh, sepotong perjalanan itu aja silakan, karena itu free tiket, bebas dibeli, boleh Southwest, boleh apapun itu, terserah.
Oke, Bob, kita ada apa lagi yang boleh di-showing? Postur. Postur, ya. Boleh, silakan postur. Nah, bagi Bapak Ibu yang kalau sudah sampai di sana, tiketnya sudah ditanggung oleh perusahaan AFC, tanggung, Bu Cundi masih pengen jalan-jalan di sana. Nah, se-area daripada West Coast, yang paling menjadi highlight adalah kota berikutnya San Francisco. Nah, tentunya dari LA menuju ke San Francisco, kita bikinnya via perjalanan darat, melalui kota Fresno, dan mampir di Yosemite. Sebanyak 5 hari 3 malam. Ini untuk membantu bagi Bapak Ibu yang pengen melakukan perjalanan tambahan, mau berame-rame dengan sesama member AFC lainnya, kita bantu juga untuk bikinin paketnya. Ini yang namanya postur, ataupun perpanjangan tur setelah tur utama. Nah, harga paket tur ini adalah harga sekamar berdua, dengan jumlah minimum 10 orang, 15 orang, 20 orang, dan seterusnya. Seperti begitu ya. Oke, jika pengen booking, dan ini booking jika di bawah daripada 10 orang mungkin nggak bisa jalan, ya kita akan informasikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya dalam satu geng temannya udah diajak rame-rame, sekali booking udah langsung 10 orang, jadi kemungkinan besar ini pasti akan bisa jalan dan berangkat seperti itu. Silakan kontak dengan PIC kita, Bapak Bobby, ataupun email ke AFC USA, seperti begitu. Nah, ini untuk detailnya nggak saya bahas terlalu detail. Nanti yang penting handphone Bapak Bobby-nya ataupun emailnya dicatat, nanti dia akan share detail-detailnya acara perjalanannya dari Los Angeles ke Fresno, ke Yosemite. Nah, ini ada itinerary-nya ya, dari Los Angeles menuju ke Fresno. Fresno 1 malam, Fresno ke Yosemite, Fresno ending up-nya di kota terindah, salah satu kota terindah di West Coast, namanya San Francisco. Bagi yang pengen melihat Golden Gate Bridge, itu ada di kota San Francisco ya. Tanggung misalnya sudah sampai ke sana, pengen melihat juga kota San Francisco yang terkenal. Silakan kontak Bapak Bobby-nya, seperti itu. Ada pertanyaan dari Hikari Tim lagi yang masuk, apakah ada opsi extend ke East Coast? Oke, kalau pengen ke East Coast, akan kita buatkan jika memang ada minatnya, karena memang visa kita bisa dipakai, udah tanggung ya, berada di Amerika pantai barat, pengen melihat pantai timur ke New York seperti apa, monggo nanti boleh dikontak Bapak Bobby-nya, apakah cuma di New York saja, ataupun jika memang budgetnya ada, waktunya juga ada, misalnya lajang-lajang ya, yang boleh ditinggal berlama-lama, udah tanggung sampai ke sana, pengen ke New York, Philadelphia, Washington DC, monggo silakan dikontak Bapak Bobby-nya ya, untuk harganya lebih lanjut, seperti begitu. Sip, Bapak Hikari. Oke, ada lagi yang akan kita share, Bob? Sebenarnya ada lagi di dokumen. Oke. Kalau yang di sini ini lebih kepada sampel ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang membutuhkan surat sponsor, sampelnya seperti apa, di sini kita juga sudah upload. Berikut juga ada PCR juga nih. Contohnya gimana sih Pak Bobby surat PCR yang benar? Nah, di sini kita juga sudah masukkan beberapa contoh. Nanti tinggal diklik aksi, lalu Bapak Ibu tinggal unduh atau download saja. Nah, di sini nanti bisa diikuti seperti apa dokumennya. Oke, lebih ke contoh-contoh dokumen. Lebih ke contoh ya. Lalu ada FAQ, ini adalah pertanyaan yang sering diajukan nih, mungkin selama tur nih. Kurang lebih contohnya seperti ini, apakah termasuk asuransi perjalanan, lalu PIC-nya, bagi tadi mungkin yang belum sempat melihat PIC-nya siapa, semuanya di sini ada, kategorinya kita juga ada ya. Jadi mengenai visa Amerika, mengenai perjalanannya sendiri kita ada, asuransi, kontak person dan lain-lain ada. Jadi bisa nanti kita baca di sini. Kalau memang nggak menemukan jawabannya, nanti boleh dikontak langsung ke kontak person yang sudah ditentukan. Boleh. Diklik, itu saja. Boleh diklik Bob, mungkin salah satunya biar bisa dilihat. Oke, contoh mungkin perjalanan mungkin ya, contohnya seperti ini. Ya, mungkin contohnya kayak bagaimana dengan pengaturan bagasi untuk penerbangan internasional ke Amerika. Nah, di sini Bapak Ibu ada
guidance-nya nih kurang lebih ya, 2 buah koper 2x23, 1 buah tas kabin 7 kilo. Nah, hal-hal seperti itu sudah kita stated juga di sini. Nah, tentunya akan ada beberapa lagi informasi kalau sudah mendekati jadwal keberangkatan. Nah, itu biasanya informasinya akan by to leader. Misalnya barang-barang apa yang boleh dibawa masuk ke Amerika dan yang tidak boleh. Nanti itu lebih detailnya lagi waktu fokus kita sudah sampai di sana. Sekarang Bapak Ibu yang paling penting fokusnya adalah sudah putuskan pengen pergi ke Amerika, berikutnya adalah fokus berkas ya, membereskan berkas dan kemudian once nanti data website ini ready untuk di-input, Bapak Ibu fokus di sana terlebih dahulu. Oke, ada lagi? Untuk website sih sudah sih, boleh kembali ke presentasi Boleh lagi lagi ke mungkin. presentasi lagi ya. Oke. Iya. Yuk, balik. Oke, sebentar. Oke. Nah, saya pada kesempatan ini juga, mumpung ya sudah beramai-ramai di sini, proses interview di Kedutaan Amerika. Ini pengen saya sharing juga, karena kalau kita nggak persiapan, takutnya Bapak Ibu itu tiba jamnya itu pagi-pagi biasanya, jam 7.45, schedule-nya, sehingga Bapak Ibu tuh diharapkan jam 7 tank sudah harus berada di antrian. Jadi pagi-pagi, makanya kenapa untuk peserta luar kota kita udah informasikan sedetail-detailnya kalau bisa tiba sehari sebelumnya sudah berada, dan kemudian kalau pengen ngambil hotelnya juga yang dekat-dekat dengan daerah Medan Merdeka, dan salah satu contohnya ada di daerah Kebun Siri ataupun di daerah Tanah Abang, itu yang paling dekat dengan Medan Merdeka, seperti itu. Oke, ini saya selak sebentar. Ada pertanyaan, interviewnya bisa nggak selain 18 dan 19? Izin. Oke, ini pertanyaannya saya jawab tidak bisa Pak Jimmy. Kenapa? Karena jadwal yang kita dapat adalah jadwal hasil koordinasi negosiasi kita dengan pihak Kedutaan Amerika, khusus untuk member AFC dikasih slot tanggal 18 dan 19. Dan hanya di kedutaan yang ada di Jakarta saja. Jadi kalau di luar daripada tanggal itu, kebetulan kita pun sudah cek-cek jadwal appointment pribadi perorangan itu penuh sampai bulan Desember. Dengan demikian jika misalnya kita andalkan jadwal FIT, itu kita nggak berangkat Bapak Ibu di tahun ini ya, seperti gitu. Jadi usahakan Pak Jimmy punya waktu untuk di 18 atau 19, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke proses interview di Kedutaan Amerika. Nah, ini pagi-pagi. Jadi proses ini Bapak Ibu sudah dikontak, pasti akan dipersiapkan oleh PIC kita sehari sebelumnya, berkas-berkasnya apa saja yang harus dibawa, diingetin. Tibanya pagi-pagi harus dari jam berapa. Kemudian PIC kita yang akan berada di sana ketemunya siapa. Jadi sampai di sana akan ketemuin paspor Bapak dan Ibu yang sudah dikirim kepada kita, digabungin dengan berkas asli yang Bapak Ibu bawa dari rumah masing-masing, dan untuk submit ataupun antri tiba pada tepat waktu untuk masuk. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin tambahkan bahwa untuk maju ke interview, saya harapkan Bapak Ibu juga berpakaian sopan dan rapih, seperti begitu ya. Jadi tunjukin bahwa member-member AFC itu keren-keren, cakep-cakep, ganteng-ganteng, dan memang siap untuk traveling ke Amerika. Seperti begitu, tunjukin. Jadi kalau kita di depan kedutaan, kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh eligible, ataupun bisa join, ataupun keren lah untuk pergi ke sana ya. Kalau ketemu orang pajak, baru kita berpakaian sebaliknya, seperti gitu. Bercanda Bapak dan Ibu. Ya intinya saya tambahin seperti begitu supaya pakaian kita sopan, rapi, mungkin bagi pria-pria memakai baju batik dan bersepatu pantofel ya. Jangan ada yang memakai celana pendek ataupun sandal jepit seperti begitu. Untuk wanita rapi, yang bertato paling bisa. Yang bertato boleh, asal ketutup juga ya lengannya ataupun lengan panjang, seperti begitu ya. Oke, kemudian setelah masuk, Anda akan menunggu di daerah ini dan sampai meninjau informasi yang pada aplikasi visa Anda. Anda akan dipanggil dari step ke step. Ini loket yang pertama adalah loket
orangnya periksa sekali lagi, berkasnya udah rapi belum, nomornya udah rapi belum, udah rapi, baru kemudian masuk lagi ke loket yang berikutnya. Lanjut. Nah ini masih kedutaan yang lama. Setahu saya kedutaan sekarang juga sudah direnovasi sehingga menjadi lebih baru. Mungkin dari luar tampaknya sudah berbeda, namun tetap saya tampilkan proses ini supaya Bapak Ibu punya gambaran ya, sehingga ketika nanti sudah masuk, di mana petugas kita mungkin tidak ada yang bisa masuk ke dalam untuk temenin, tapi Bapak Ibu sudah tinggal ikutin alurnya saja, seperti gitu. Lanjut slide berikutnya. Nah, setelah itu akan disuruh menunggu lagi di sini. Ini foto masih yang zaman dulu ya, nggak ada social distancing. Mungkin sekarang sudah ada social distancing. Nunggu di sisi ini sampai Anda akan dipanggil lagi untuk masuk lagi ke loket berikutnya. Lanjut lagi. Loket berikutnya ini sudah berada di dalam ruangan yang ber-AC. Ya, tadinya itu tidak ber-AC, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan ber-AC, kita akan tunggu lagi, tunggu dipanggil. Proses pemanggilan itu terbagi menjadi 2 kali, proses sidik jari, sebelah kiri ini, disuruh ambil sidik jari terlebih dahulu, habis itu tunggu lagi, baru kemudian dipanggil satu persatu di sebelah kanan ini untuk proses interview. Ya. Oke, sedikit tips untuk Bapak dan Ibu ketika di interview, dia akan ada petugas yang bisa berbahasa Indonesia, kadang-kadang petugasnya ada yang senang bisa berbahasa Inggris. Ada juga petugas yang asli orang Indonesia, sehingga bahasa Indonesianya lancar, seperti begitu. Kalaupun ada bule, biasanya bulenya udah lancar banget sih bahasa, apalagi kalau bule yang ini, kebanyakan sudah lancar bahasa Indonesianya. Nah, kembali lagi, ketika kita di interview, ingat Bapak Ibu, pertanyaan yang ditanya, itu yang kita jawab. Habis itu titik. Nanti ditanya lagi, misalnya, nah berikutnya nih pertanyaan-pertanyaan yang suka ditanyain. Ayo Bob ke slide berikutnya. Commonly asked question. Ini pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanya ya. Mengapa Anda ingin pergi ke Amerika? Ini meskipun pertanyaan yang sangat klise menurut Bapak dan Ibu, tapi ini pertanyaan yang paling banyak ditanya. Dia pengen tahu apa intensi Anda untuk pergi jalan-jalan dan disebutkan dari mulut kita. Jadi bukan cuma karena diurusin travel atau karena ikut AFC ya, tapi karena memang Bapak Ibu memang memilih kan ya dari Rusia ikut trip ke Amerika. Jadi ini akan menjadi pertanyaan yang sangat umum. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Anda pernah pergi ke Amerika sebelumnya? Jawabannya ya atau tidak, dan apabila ya dia akan tanya tahun berapa, titik, jangan perpanjang lagi. Ya karena kadang-kadang ada tamu yang jawabannya diajak ngobrol, oh waktu itu saya pernah datang, terus saya bawa saudara saya tinggal di situ kerja, akhirnya malah melebar kemana-mana dan akhirnya bisa malah menimbulkan persepsi dan informasi tambahan yang tidak perlu buat kedutaan Amerika seperti begitu. Sehingga jawab saja Bapak Ibu, tipsnya di sini, apa yang ditanya itu aja dijawab ya atau tidak, titik, selesai. Nanti dia tanya lagi, jawab saja apa yang dia tanya, titik, selesai. Seperti gitu. Jadi jangan diajak ngobrol ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ujung-ujungnya malah entah bagus atau enggak kita tidak tahu seperti gitu. Nah, ini pertanyaan sensitif berikutnya, apakah Anda memiliki sanak famili di Amerika? Ini bisa ya dan tidak. Kalau ya, pastikan bahwa family kita memang benar-benar warga negara legal di sana, punya surat-surat, bukan yang ilegal seperti begitu. Jika ada teman-teman kita, saudara kita yang berada di sana, namun statusnya nggak jelas, lebih baik kita jawab aja tidak. Selesai, titik, sampai di sana. Ya, sehingga tidak ada pertanyaan lanjutan Bapak dan Ibu. Siapa yang mensponsori Anda untuk berlibur ke Amerika? Perusahaan AFC yang mensponsori perjalanan saya ke sini. Ikut dalam trip campaign. Oke. Apakah ini merupakan kunjungan pertama Anda? Jawab aja ya dan tidak. Jika ya, suka ditanya, mau jalan-jalan kemana? Minimum harus bisa sebutkan Los Angeles ataupun Las Vegas. Ya, karena klise atau enggak klise ada tamu yang sudah separuh baya, acek-acek. Aduh, aku nggak tahu, aku lupa.
Jawabnya seperti begitu, ditolak visanya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita mau minta izin masuk ke negara dia, terus lu nggak tahu kotanya seperti apa, dan menurut dia itu berarti kamu tuh serius atau enggak, seperti begitu. Apalagi kalau jawabnya juga selengean, dengan bahasa tubuh yang nggak sopan, dan sebagainya. Seperti begitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Lanjut, tempat apa saja yang Anda ingin kunjungi? Oke, ini udah dihafal, ini udah diketikin, Las Vegas, melihat Grand Canyon, Los Angeles, keliling kota. Apakah ada yang bersama dengan Anda selama berkunjung ke Amerika? Nah, ini kalau buat Bapak Ibu yang ngajak suami istri ataupun anak, itu pasti biasanya berbarengan. Berkasnya berbarengan, ceknya berbarengan, interviewnya juga berbarengan. Seperti gitu. Misalnya ada yang interviewnya satu keluarga, nenek, kakek, ajak 2 anak, 5-5-nya itu akan maju ke depan. Seperti begitu. Jadi berombongan satu keluarga. Apabila Anda pergi sendiri, bolehkah saya bertanya mengapa tidak didampingi suami istri dan wali? Saya pergi berdasarkan reward yang diberikan oleh perusahaan saya. Titik, seperti itu. Ataupun istri saya sibuk di rumah, jadi hanya saya sendiri saja. Dapatnya 1 tiket, seperti gitu aja jawabnya. Oke, lanjut. Kapan Anda akan berencana pergi ke Amerika? Saya berencana akan pergi sesuai dengan tanggal ataupun batch yang sudah nanti kita akan masukin ke dalam surat sponsor Bapak dan Ibu. Tanggalannya akan diinformasikan lagi nanti, seperti itu. Apa tujuannya? Apa tujuan Anda berkunjung? Rekreasi, menikmati reward, jalan-jalan, karena sudah kelamaan pandemi, pengen jalan-jalan. Jawab aja seperti begitu, karena memang tujuan kita adalah turisme ataupun jalan-jalan leisure ke sana. Seperti gitu ya. Jadi Bapak Ibu ingat, berpakaian yang rapi, sopan dan santun ketika menjawab, ikutin semua prosedur, ketika lagi interview, yang apa yang ditanya itu saja yang dijawab. Tidak melebar kemana-mana. Kurang lebih pertanyaannya ini sudah akan kita yang akan ditanyain, kira-kira ini pertanyaannya, jadi dilafalkan aja seperti begitu ya. Jadi biasanya kalau sudah lewat proses kita briefing seperti begini, hasilnya biasanya mantap Bapak dan Ibu, dijamin lolos seperti gitu ya. Mungkin sebelum maju berdoa dulu seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk di sini. Interviewnya boleh bareng-bareng sama teman-teman setim AFC yang sama batch-nya. Boleh, akan kita coba rapikan ya nanti ya. Yang penting datanya masuk bersamaan, masuk berbarengan, di email aja kepada PIC-nya, sehingga PIC-nya acknowledge ya, ataupun tahu yang mana sih G-nya Ibu. Jadi biar jadwal appointment-nya itu juga diatur bersamaan, biar bareng-bareng ya. Bisa satu kamar, bisa satu taksi, seperti gitu kan ya. Oke. Apakah kalau ada rencana extend pada saat interview kita sudah harus fix akan pulang ke Indo tanggal berapa? Biasanya tidak ada pertanyaan itu Pak Evan. Tanggal pulang ke Indonesia tidak ditanyain. Kalaupun ditanya, kita akan berapa lama di sana sesuai aja dengan yang AFC bikinin seperti begitu. Jadi kurang lebih sekitar 6 atau 7 hari perjalanan ya. Oke. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari peserta, seandainya visa kita ditolak, apakah masih bisa trip ke Rusia? Nah ini sebaiknya memang yang menjawab dari pihak AFC, tapi setahu saya sih bisa dikomunikasikan lagi kepada pihak manajemen kok, seperti gitu ya, kepada pihak AFC, karena kan ditolak bukan salahnya siapa-siapa di sini, nanti pastinya akan dibantu pertimbangannya oleh pihak manajemen AFC, seperti gitu. Oke, mungkin bisa membantu pertanyaan Pak Rudi. Oke, Bob, kita ada pertanyaan apa lagi? Nah, timeline ya, Bapak Ibu. Kembali lagi yang diingat, ini boleh nih Bapak Ibu di screenshot proses pendaftaran visa, ya kalau websitenya sudah dibuka. Ini mungkin akan sedikit delay, 1 hari ataupun 2 hari, karena datanya ketika diberikan kepada kita baru bisa kita upload di dalam website.
Pokoknya Bapak Ibu tunggu aja SMS dari kita. Kalau udah dibuka, kita akan SMS-in kepada Bapak dan Ibu seperti gitu ya. Kemudian kalau sudah di-upload, diisi semuanya, jangan lupa juga dokumen hard copy-nya itu difotokopiin rapi-rapi, buru-buru, kirim beserta dengan paspor ke kantor kita yang ada di Jakarta, Gedung Panorama JTB lantai 3, dengan menyertakan ranking Anda seperti begitu. Oke, kemudian kalau jika ada deviasi ataupun perpanjangan masa tinggal maupun postur, sekalian juga permintaannya itu disampaikan sebelum tanggal 24 dengan email ke sini seperti begitu, seperti itu. Oke. Udah selesai semua screenshot-nya, kita boleh pindah ke slide berikutnya. Nah, ini kontak person Bapak Ibu. Yang di luar kota hard copy dikumpulkannya di Jakarta ya? Iya, betul. Jadi hard copy itu adalah paspor yang masih berlaku, itu dikirim ke kita. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, akte-akte segala macam, bukti keuangan, itu di hard copy dikirim kepada kita. Kita akan membantu proses tersebut mengecek apakah sudah benar atau tidak, dan kemudian ketika sudah waktunya datang untuk interview, kita akan remind Ibu dan Bapak sekali lagi, aslinya jangan lupa dibawa, dan ketemu dengan PIC kita sewaktu di kedutaan, kita akan serah terimakan paspor yang aslinya untuk Bapak Ibu beserta dengan formulir DS. Formulir DS adalah formulir konfirmasi yang berisi barcode daripada pihak kedutaan untuk diserahkan kepada Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam embassy. Seperti begitu kurang lebih prosesnya. Oke, di sini ada contact person sesuai dengan ranking ataupun level Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada deviasi postur, ada Bobby Wibowo dan saya sendiri. Silakan bagi Bapak Ibu yang pengen screenshot, in case kalau ada pertanyaan boleh dikontak kita semuanya. Bagi peserta yang mau nambah atas biaya sendiri dan keanggotaannya, boleh hubungi PIC daripada AFC Bapak Alden. Di sini ada nomor handphonenya dan alamat emailnya, seperti begitu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Bob, ini udah slide paling terakhir kan ya? Iya benar, sudah terakhir Cik. Slide paling terakhir. Iya. Oke, Bapak Ibu silakan bagi ada yang mau bertanya. Atau sudah jelas sekali, mungkin dijalanin aja dulu. Tentunya dalam perjalanan seiring ini, masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan bisa dikontak PIC kita. Seperti begitu. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan di sini. Atau semoga PIC-nya fast respon, baik. Ya itulah makanya kita pisah-pisah sesuai dengan ranking masing-masing supaya bisa tertangani dengan baik. Namun ada beberapa hal jika memang belum bisa kita jawab ataupun kita kasih solusinya, kita tampung dulu ya Bapak dan Ibu ya. Karena ada kadang-kadang harus ngecek dulu ataupun harus rekonfirmasi dulu ke pihak yang terkait supaya bisa memberikan jawaban yang tepat buat Bapak dan Ibu. Seperti begitu. Oke, berapa persen kemungkinan approve ya Bu? Kalau ditanya berapa persen kemungkinan approve ya, sama seperti kita menjawab manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi kita di sini, Bapak sendiri sudah berusaha mengejar tiketnya bisa sampai dapat dari AFC tiket ke Amerika. Nah, tugas kita di sini adalah mempersiapkan Bapak dan Ibu di sini untuk supaya bisa dapat appointment-nya, which is itu sudah dapat, tinggal berkas-berkas proses adminnya yang harus dilakukan, dan kemudian datanglah ke Jakarta ataupun sampai ke kedutaan tepat pada waktu yang sudah dijanjikan. Tampil sebaik mungkin, mudah-mudahan, amin, untuk member AFC bisa ter-approve semua visanya, seperti begitu. Semua kita pengen keluar dengan muka ceria dapat kartu putih ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita boleh close pada malam hari ini. Lumayan full juga, udah hampir jam 9, ada 2 jam, lebih hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan cukup jelas bisa mewakili pertanyaan, banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Oke. Untuk MC, kita kembalikan lagi ke MC. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu. Jadi gitu ya teman-teman, itu briefing singkatnya buat teman-teman yang udah nukerin tiket mungkin yang mau berangkat. Semoga jelas dan semoga dapat membantu buat semua pertanyaan teman-teman yang mungkin selama ini kayak ya mau tanya tapi kayak belum ada jawabannya atau apa gitu kan. Waduh, ikut bro ntar, tapi nggak tahu nggak yang sekarang bro Jimmy. Ini kan buat member soalnya. Nanti kalau misalkan ikut juga orang-orang kantor, ya nggak ada yang jaga kandang. Oke, thank you kalau gitu Chunli, thank you juga Pak Bobby, thank you juga semua teman-teman yang udah hadir acara briefing hari ini. Semoga dapat membantu semua informasinya sekali lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Sudah dengan sabar mengikuti semua briefingnya. Terima kasih, selamat malam ya.